Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menuai sejumlah kontroversi. Sejumlah pasal dinilai menuai kontroversi karena multitafsir. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 Ayat 3, oleh beberapa kalangan dianggap multitafsir. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang selama ini dikritik tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. UU ITE adalah undang-undang yang mungkin sebagian besar dari kita adalah undang-undang yang terasa familiar, yang terdengar familiar karena undang-undang ITE ini seringkali diperbincangkan, khususnya sebagai kita, netizen, internet citizen di Indonesia. Karena undang-undang ITE ini dinilai kontroversial karena di undang-undang ITE ini dinilai memiliki banyak sekali pasal-pasal karet. Apa itu pasal-pasal karet? Pasal-pasal karet adalah pasal-pasal yang dinilai memiliki multitafsir, sehingga banyak masyarakat yang dapat dilaporkan dan dipidanakan karena UU ITE ini karena memiliki beberapa tafsir. Dari awal undang-undang ITE ini disahkan hingga tahun 2021, terdapat sekitar 400 kasus untuk undang-undang ITE ini. Sehingga pada tahun 2022, yaitu pada saat ini, tercatat lebih dari 400 kasus untuk UU ITE ini, yang dimana kebanyakan laporan tersebut adalah laporan untuk pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Karena pencemaran nama baik dan ujaran kebencian ini adalah salah satu pasal dari UU ITE yang dinilai karet dan multitafsir. Dan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian ini sangat mudah ditemukan dalam penggunaan sosial media netizen pada setiap harinya. Jika kita melihat data dari statistik yang di bawah ini, kita dapat melihat bahwa pencemaran nama baik itu menempati posisi nomor 1 sebagai undang-undang ITE yang dipermasalahkan, dilaporkan, dan dipidanakan di Indonesia. Yang kedua disusul dengan ujaran kebencian. Nah, lalu bagaimana kita sebagai masyarakat, khususnya pengguna sosial media netizen, agar tidak terkena laporan atau pidana dari pasal-pasal karet UU ITE ini? Oleh karena itu, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana agar kita tidak terkena pasal-pasal UU ITE tersebut. Sebelum saya menjelaskan bagaimana kita terhindar dari laporan dan pidana pasal-pasal karet pada UU ITE, sebelumnya kita harus mengetahui pasal-pasal mana saja sih yang karet dalam UU ITE ini. Pasal-pasal yang menurut para ahli yang karet pada UU ITE ini yang utama ada 2, yaitu pasal 27 ayat 3. Pada pasal ini berbunyi bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, itu dapat dipidana dan dilaporkan. Yang kedua, pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan antar individu dan suatu kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan ras dan antar golongannya, yaitu SARA. Nah, setelah kita mengetahui isi dari pasal karet UU ITE ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pasal-pasal ini memiliki multitafsir, sehingga setiap orang itu dapat menafsirkan apa itu ujaran kebencian, apa itu pencemaran nama baik sesuai subjektivitas mereka sendiri. Sehingga pasal-pasal karet UU ITE ini dapat menjadi ancaman bagi kita internet netizen dalam melakukan kegiatan sosial media. Lalu bagaimana kita sebagai internet netizen untuk menghindari pasal-pasal karet UU ITE ini? Untuk kita sebagai internet netizen memiliki 5 cara untuk menghindari pasal-pasal karet UU ITE ini. Yang pertama, konfirmasi terlebih dahulu apakah segala informasi yang kita akan share dan kita bagikan kepada teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, itu hoax atau tidak. Jika kita melakukan double check atau meng-cross check lagi informasi tersebut dan informasi tersebut adalah hoax, jangan sekali-sekali kita sebarkan, karena hal itu dapat membuat kita terjerumus pada pasal-pasal karet UU ITE ini. Yang kedua, kita harus bisa membedakan antara kritik dan menghina. Ketika kita melihat suatu kasus dan kita ingin mengomentari, kita harus tahu
apakah komentar kita itu adalah kritik atau hina. Karena jika komentar kita termasuk sebuah penghinaan, kita dapat terjerumus dan terlapor pada pasal-pasal karet UU ITE ini. Yang ketiga, jangan berlebihan dalam membagikan konten. Karena ketika kita membagikan konten secara berlebihan, kita mungkin akan terselip beberapa konten-konten hoax yang dimana secara tidak sadar kita bagikan kepada keluarga, teman, dan saudara kita. Sehingga kita kemungkinan dapat terjerumus pada pasal-pasal karet UU ITE ini. Yang keempat, jangan bagikan informasi pribadi dan password kamu kepada orang lain. Karena ketika kita membagikan password kita dan informasi kita kepada orang lain tersebut jika memiliki niatan jahat dapat menggunakan informasi kita, akun kita untuk melakukan sesuatu tindakan kriminal yang dapat dikategorikan di pasal-pasal karet UU ITE ini. Jadi kita harus pintar-pintar menyimpan informasi pribadi, akun sosial media, dan password kita pada diri kita sendiri. Dan yang kelima, terakhir, jangan berpikir kamu tidak terlacak. Ketika kamu ingin melakukan suatu tindakan yang sara, mengadu domba, menghina pemerintah, jangan pikir kamu dengan menggunakan akun yang palsu, kita menggunakan akun anonimus, kita itu dapat tidak terlacak oleh polisi. Ingat, pemerintahan kita, khususnya polisi kita, memiliki sebuah teknologi yang canggih yang dapat melacak kita. Sehingga kita dalam bersosial media harus sesuai dengan adab norma masyarakat Indonesia, khususnya jangan sampai kita melanggar pasal-pasal karet UU ITE ini. Ya, sekian dari saya. Semoga video ini membantu. Bisa tekan like jika sangat membantu, atau mungkin ingin bertanya lagi soal UU ITE ini, pasal-pasal karet UU ITE ini, dapat berkomentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.